Oke pemirsa, saya melihat ramai-ramai di sana itu ada apa ya? Saya akan coba cek di kok kayaknya ada ramai-ramai. Oke, yang jelas di sini saya akan review buat rekan-rekan semuanya yang selalu mampir di servis Remata ini. Di sini saya akan membagikan pengalaman ya. Jadi buat pemirsa semuanya yang sudah mampir di servis Remata ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik. Dan di sini saya akan share berbagi buat teman-teman semuanya untuk bagaimana cara membuat jenang dodol ya. Dan di sini saya akan menghadiri dengan apa namanya di tempat Ibu Suti. Oke pemirsa, di hari ini saya akan berbagi buat rekan-rekan semuanya bagaimana cara membuat jenang dodol dan apa saja bahannya. Saya akan menanyakan langsung ahlinya ya. Oke Mbok, ini untuk untuk membuat jenang dodol nih bahannya apa saja Mbok ini Mbok? Bahannya tepung ketan, tepung beras, gula merah, gula putih. Gula merah, gula putih ya. 1 kilo, kelapanya 3 biji. Terus gulanya putih setengah kilo. Terus apa? Gula putih, terus gula merahnya Mbok? Gula merahnya kalau 1 kilo, gula merahnya setengah kilo juga. Setengah kilo juga ya. Jadi tadi untuk takaran 1 kilo ya Mbak ya? 1 kilo. Kalau 1 kilo gula putihnya Setengah kilo, setengah gula kilo. merah setengah kilo, jadi 1 kilo itu masuk 2 merah. Oh sama iya, putih. merah sama putih, gula pasir sama gula batu ya Mbak maksudnya ya. Terus untuk kelapanya ini Mbak, Kelapanya 3 biji. kelapanya 3 biji untuk 1 kilonya ya. Iya. Dan untuk hari ini Ibu Suti bikin berapa kilo nih hari ini? 8 kilo. 8 kilo ya, 8 kilo berarti Tinggal ngeping kan aja. oh iya ya, tinggal membagikan. Berarti kalau 8 kilo berarti 4 kilo gula putih, Ya. terus 4 kilo gula merah, lalu kelapanya 3 berapa ya? kali 8. 3 kali 8 berarti 16. Masa 16 4 3 kali 8 iya 24 ya, 24 biji. Jadi sebanyak ini teman-teman ya. Jadi gula ini 24 kelapa jadi 2 wajan ya. Jadi untuk airnya, oh ini airnya hanya air santan saja ya Mbak ya. Nah, jadi cukup air santan saja. Dan ini untuk cara membuatnya nanti apa saja yang Mbak, direbus Mbak ini Mbak? Gula merah, gula putih, santan jadi satu. Oh, dijadikan satu ya. Itu perkiraan berapa menit Mbak? Berapa jam untuk langsung menaburkan? Jadinya. Maksudnya setelah Sebelum santan dikasih direbus, tepung. iya sebelum dikasih tepung. Kurang lebih 1 jam itu. Kurang lebih 1 jam baru tepung masuk ya Mbak ya. Ya, Dan untuk jadinya ini berapa lama Mbak? 5 jam. 5 jam ya. 5 jam ini mulai jam berapa ini hari ini? Belum kok ini. Oh belum mulai ya. Sekarang jam berapa? Kalau jam 9 ya nanti jadinya 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jam 2. Jam 2 sore baru jadi ya. Ini cukup lumayan menguras tenaga teman-teman ya untuk membuat ini. Jadi 8 berapa tadi Mbak? 8 jam? 5 jam. 5 jam. Jadi 5 jam teman-teman ya. Hampir satu hari, hampir 1 hari ya. Jadi 1 hari 1 malam lo 24 jam. jadi cukup menguras tenaga. Ini juga untuk proses mengaduknya juga tenaganya luar biasa teman-teman. Kalau ini dulu membuat ini menggunakan kayu bakar dan sekarang menggunakan LPG ya, menggunakan kompor mata 1000 yang digunakan. Jadi untuk apinya nanti
sebetulnya ada pengaturan suhu ya, berapa suhu yang harus panasnya, tidak terlalu panas banget juga tidak terlalu dingin banget seperti itu ya. Jadi dan sedang. sedang gitu apa untuk apinya. Cuman di sini belum mulai, nanti saya akan share lagi bagaimana nanti proses pengaduan hingga selesai ya. Jadi ini dikerjakan dengan alat manual. Cuman ini bukan untuk usaha teman-temannya, tapi ini hanya untuk karena ini hari lebaran ya, jadi ya untuk surprise saja ya untuk tamu-tamu kita nanti apabila masalahnya Ibu Suti dan Bapak Tukimin dan setiap tahunnya memang sudah biasa membuat jenang seperti ini karena sudah terkenal pembuatan jenang yang bagus. Jadi pembuatan jenang Ibu Suti dan Bapak Tukimin ini memang berbeda dengan yang lainnya. Pokoknya jadinya bagus juga. Misalnya jenangnya itu diawetkan ya, mungkin 1 bulan pun tidak bisa busuk seperti itu. Jadi sangat-sangat aman dikonsumsi, juga tahan lama. Masalahnya ini untuk pembuatannya juga bersih, juga sangat apa ya namanya ya, bagus gitu ya, pembuatannya memang benar-benar bagus. Oke, untuk berikutnya nanti proses pengaduan hingga selesai nanti saya akan langsung berbagi mungkin jam berapa nanti akan selesai dan jam berapa akan dimulai dan prosesnya seperti apa. Karena ini saya akan jalan ke kota dulu, nanti mudah-mudahan masih tahu ya untuk proses pencampuran dan lain sebagainya. Oke pemirsa, untuk langkah selanjutnya yaitu proses pencampuran tepung. Dan kenapa itu disaring, yaitu mungkin supaya yang masuk itu benar-benar yang sudah cair seperti itu tujuannya mungkin ya. Karena nanti kalau ada tepung kering yang masuk itu bisa terjadi penggumpalan di dalam aduknya, itu kalau orang Jawa namanya tahteng. Tahteng itu mentah sama mateng ya, seperti itu. Mentah sama masak. Matang itu semuanya tahu. Masak. Oke pemirsa, ini masih proses pencampuran dan ini tadi sudah untuk gulanya dan santannya ya, sudah direbus. Perkiraan berapa jam ini tadi Mbok rebus? 3 jam ya. 3 jaman, kalau masaknya nanti 5 jam lagi jadi 5 jam, 8 jam ya. Berarti betul kata saya tadi ya, 8 jam. Jadi proses awal itu sebetulnya sudah dihitung ya, mulai proses pemerasan kelapa dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah dihitung waktunya. Cuman waktunya menyalakan kompor yaitu selama 8 jam baru selesai ya, pokoknya 1 hari full. Nanti kira-kira jam berapa itu Mbok matangnya Mbok? Jam berapa ya? Sekarang jam 12. Masuknya tepung jam 12, nanti kalau 4 jam 5 jam ya jam 3. Jam 3 selesai ya. Jam 3 jam 4 lah. Jam 4 anak. Oke pemirsa, pokoknya tonton terus video ini hingga selesai. Nanti seperti apa nanti proses jadinya dan berapa jam lagi waktu yang harus kita tunggu. Jadi ini tunggu tapi tangannya harus bergerak teman-teman ya. Jadi ini kalau orang satu pasti nggak tahan ya untuk berdiri selama 1 hari. Jadi nanti harus ada yang gantiin. Dan ini untuk proses pencampuran masih belum selesai ya. Jadi untuk memasukkan itu bukan langsung 1 kilo 2 kilo dimasukkan itu enggak ya. Jadi dimasukkan sedikit-sedikit sambil diaduk. Ini untuk
pengadukan ini tidak berhenti kalau membuat proses jenang dodol, jadi harus diaduk terus walaupun ini sampai 8 jam ya, sampai sore nanti tetap tangannya bergerak terus, karena kalau tidak diaduk nanti terjadi gosong di bagian samping, jadi untuk jadinya pun juga tidak sempurna ya. Perhatikan teman-teman ya proses penyaringan ya, penyaringan di antara tepung yang masih menggumpal sama yang sudah mencair. Jadi tangannya sambil meraba-raba, apabila merasakan gumpalan tepung mungkin langsung diremet seperti itu ya, supaya tepung benar-benar cair yang masuk ke dalam wajan. Jadi ukuran wajan ini perkiraan 1 meter ya, lebarnya 1 meter, untuk tingginya mungkin 40 cm, dan wajan yang digunakan ini adalah wajan besi, bukan wajan-wajan cor seperti biasanya. Kalau wajan seperti ini kan wajan cor namanya, kalau ini wajan besi yang digunakan. Dan untuk proses pembuatan jenang dodol tidak bisa dilakukan sendiri, memang harus ada orang lain yang membantuin. Jadi untuk pembuatan jenang dodol ini bukan dilakukan setiap hari, tapi ini setahun sekali ya. Apabila misalnya ada orang hajatan, ada orang punya hajat ya, biasanya orang nikahan atau kitanan dan lain sebagainya, juga bisa dilakukan pembuatan jenang dodol. Tapi sekarang kayaknya nggak musim ya, nggak kayak zaman dulu. Semuanya kalau sekarang itu semuanya beli, nggak ada yang proses-proses. Tapi kalau masih di Jawa ini masih berlaku cara-cara seperti ini. Kalau di Kalimantan ini sudah nggak ada seperti ini. Sebetulnya ini bisa untuk usaha ya, untuk dijual belikan sebetulnya bisa, cuman ini waktunya yang tidak ada karena bisnisnya itu bukan satu jalur, masih ada beberapa bisnis yang dijalankan. Sebetulnya saya berminat untuk usaha jenang dodol ini, cuman pembuatannya ini yang prosesnya harus memakan tenaga. Sebetulnya bisa ini dirakit, dibikinkan untuk apa ya, alat mesin mungkin ya. Tapi untuk jenang dodol ini, untuk cara pengadukannya bukan cuman diaduk ya, memang harus memperhatikan di bagian sisi wajannya, diusahakan di sisi wajannya tidak ada yang kebakar atau kering. Kalau bahasa Jawa itu namanya ngintip ya, di bagian pinggirnya itu. Jadi harus memang memperhatikan di kanan kirinya, perhatikan cara pengadukan. Jadi harus memperhatikan yang kering di bagian dinding wajannya. Oke pemirsa, selamat menyaksikan video ini hingga selesai. Seperti apa nanti proses jadinya. Oke pemirsa, sampai rumah ternyata sudah kelewatan ya. Jadi sudah seperti inilah jadinya ya. Pokoknya untuk proses pembuatannya ya. Nah ini ya yang sudah jadi dicetak. Dan ini keluar minyaknya seperti ini. Apabila sudah jadi, sudah bagus. Karena tadi saya ini dikasih apa ini? Wijen. Oh aneh-aneh ya. Dan ini teman-teman ya, jadi ini ada variasinya, ada wijennya, tapi tetap keluar minyak ya di sini ya. Kalau sudah bagus dia keluar minyaknya seperti ini. Jadi ini bisa diawetkan, mungkin seandainya dibiarkan 1 bulan lebih pun dia nggak kedaluar teman-teman. Jadi ini tahan, nggak bisa busuk, paling bisanya kering seperti itu. Biasanya jenang dodol ini apabila semakin lama dia rasanya semakin enak. Dan ini prosesnya sudah selesai. Jadi buat
rekan-rekan semuanya apabila mau membuat juga untuk bahan-bahannya tadi sudah saya sebutkan di depan video tadi, jadi bisa dicatat aja ya untuk bahan-bahannya dan cara pembuatannya ya sudah kita sebutkan tadi. Cuman saya posisinya ya lagi kerja, jadi ya mohon maaf sih untuk pengaduan tadi tidak sampai selesai untuk mengambil gambarnya. Tapi yang jelas tadi sudah tahu cara-caranya ya. Mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik lagi. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih. Oke pemirsa, saya melihat ramai-ramai di sana itu ada apa ya? Saya akan coba cek di. Kok kayaknya ada ramai-ramai. Oke, yang jelas di sini saya akan review buat rekan-rekan semuanya yang selalu mampir di servis Remata ini. Di sini saya akan membagikan pengalaman ya. Jadi buat pemirsa semuanya yang sudah mampir di servis Remata ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik. Dan di sini saya akan share berbagi buat teman-teman semuanya untuk bagaimana cara membuat jenang dodol ya. Dan di sini saya akan menghadiri dengan apa namanya di tempat Ibu Suti. Oke pemirsa, di hari ini saya akan berbagi buat rekan-rekan semuanya bagaimana cara membuat jenang dodol dan apa saja bahannya. Saya akan menanyakan langsung ahlinya ya. Oke Mbak, ini untuk untuk membuat jenang dodol nih bahannya apa saja Mbak ini Mbak? Bahannya tepung ketan, tepung beras, gula merah, gula putih. Gula merah, gula putih ya. 1 kilo, kelapanya 3 biji. Terus gulanya putih setengah kilo. Terus apa? Gula putih, terus gula merahnya Mbak? Gula merahnya kalau 1 kilo, gula merahnya setengah kilo juga. Setengah kilo juga ya. Jadi tadi untuk takaran 1 kilo ya Mbak ya? 1 kilo. Kalau 1 kilo gula putihnya setengah kilo, setengah kilo, jadi 1 kilo itu macam 2 merah. Oh iya, merah sama putih, gula pasir sama gula batu ya Mbak maksudnya ya. Terus untuk kelapanya ini Mbak? 3 biji. Kelapanya 3 biji untuk 1 kilonya ya. Iya. Dan untuk hari ini Ibu Suti bikin berapa kilo nih hari ini? 8 kilo. 8 kilo ya, 8 kilo berarti tinggal ngepingkan aja. Oh iya ya, tinggal membagikan. Berarti kalau 8 kilo berarti 4 kilo gula putih Ya. terus 4 kilo gula merah. Lalu kelapanya 3 kali 8. 3 kali 8 berarti 16. Masa 16, 3 kali 8 iya 24 ya, 24 biji. Jadi sebanyak ini teman-teman ya. Jadi gula ini 24 kelapa jadi 2 wajan ya. Jadi untuk airnya, oh ini airnya hanya air santan saja ya Mbak ya. Nah, jadi cukup air santan saja. Dan ini untuk cara membuatnya nanti apa saja yang Mbak direbus Mbak ini Mbak? Gula merah, gula putih, santan jadi 1. Oh, dijadikan 1 ya. Itu perkiraan berapa menit Mbak? Berapa jam untuk langsung menaburkan? Jadinya. Maksudnya setelah santan direbus, iya sebelum dikasih tepung. Kurang lebih 1 jam itu. Kurang lebih 1 jam baru tepung masuk ya Mbak ya. Ya. Dan untuk jadinya ini berapa lama Mbak? 5 jam. 5 jam ya. 5 jam ini mulai jam berapa ini hari ini? Belum kok ini. Oh belum mulai ya. Sekarang jam berapa? Kalau jam 9 ya nanti jadinya 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jam 2. Jam 2 sore baru jadi ya. Ini cukup
lumayan menguras tenaga teman-teman ya untuk membuat ini. Jadi 8 berapa tadi Mbak? 8 jam? 5 jam. 5 jam. Jadi 5 jam teman-teman ya, hampir satu hari, hampir 1 hari ya. Jadi 1 hari 1 malam lo 24 jam. Jadi cukup menguras tenaga. Ini juga untuk proses mengaduknya juga tenaganya luar biasa teman-teman. Kalau ini dulu membuat ini menggunakan kayu bakar dan sekarang menggunakan LPG ya, menggunakan kompor mata 1000 yang digunakan. Jadi untuk apinya nanti sebetulnya ada pengaturan suhu ya, berapa suhu yang harus panasnya, tidak terlalu panas banget juga tidak terlalu dingin banget seperti itu ya. Jadi sedang gitu untuk apinya. Cuman di sini belum mulai, nanti saya akan share lagi bagaimana nanti proses pengaduan hingga selesai ya. Jadi ini dikerjakan dengan alat manual. Cuman ini bukan untuk usaha teman-teman ya, tapi ini hanya untuk karena ini hari lebaran ya, jadi ya untuk surprise saja ya untuk tamu-tamu kita nanti apabila masalahnya Ibu Suti dan Bapak Tukimin dan setiap tahunnya memang sudah biasa membuat jenang seperti ini karena sudah terkenal pembuatan jenang yang bagus. Jadi pembuatan jenang Ibu Suti dan Bapak Tukimin ini memang berbeda dengan yang lainnya. Pokoknya jadinya bagus juga. Misalnya jenangnya itu diawetkan ya, mungkin 1 bulan pun tidak bisa busuk seperti itu. Jadi sangat-sangat aman dikonsumsi, juga tahan lama. Masalahnya ini untuk pembuatannya juga bersih, juga sangat bagus gitu ya, pembuatannya memang benar-benar bagus. Oke, untuk berikutnya nanti proses pengaduan hingga selesai nanti saya akan langsung berbagi mungkin jam berapa nanti akan selesai dan jam berapa akan dimulai dan prosesnya seperti apa. Karena ini saya akan jalan ke kota dulu, nanti mudah-mudahan masih tahu ya untuk proses pencampuran dan lain sebagainya. Oke pemirsa, untuk langkah selanjutnya yaitu proses pencampuran tepung. Dan kenapa itu disaring, yaitu mungkin supaya yang masuk itu benar-benar yang sudah cair seperti itu tujuannya mungkin ya. Karena nanti kalau ada tepung kering yang masuk itu bisa terjadi penggumpalan di dalam aduknya, itu kalau orang Jawa namanya tahteng itu mentah sama mateng ya, seperti itu. Mentah sama masak. Matang itu semuanya tahu. Oke pemirsa, ini masih proses pencampuran dan ini tadi sudah untuk gulanya dan santannya ya, sudah direbus. Perkiraan berapa jam ini tadi Mbok rebus? 3 jam ya. 3 jaman. Kalau masaknya nanti 5 jam lagi, jadi 8 jam ya. Berarti betul kata saya tadi ya, 8 jam. Jadi proses awal itu sebetulnya sudah dihitung ya, mulai proses pemerasan kelapa dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah dihitung waktunya. Cuman waktunya menyalakan kompor yaitu selama 8 jam baru selesai ya, pokoknya 1 hari full. Nanti kira-kira jam berapa itu Mbok matangnya Mbok? Jam berapa ya? Sekarang jam 12. Masuknya tepung jam 12, nanti kalau 4 jam 5 jam ya jam 3. Jam 3 selesai ya. Jam 3 jam 4 lah. Jam 4 anak. Oke pemirsa, pokoknya tonton terus video ini hingga selesai. Nanti seperti apa nanti proses jadinya dan berapa jam lagi waktu yang harus kita tunggu.
Jadi ini tunggu tapi tangannya harus bergerak teman-teman ya. Jadi ini kalau orang satu pasti nggak tahan ya untuk berdiri selama 1 hari. Jadi ini nanti harus ada yang gantiin. Dan ini untuk proses pencampuran masih belum selesai ya. Jadi untuk memasukkan itu bukan langsung 1 kilo 2 kilo dimasukkan dulu enggak ya. Jadi dimasukkan sedikit-sedikit sambil diaduk. Ini untuk pengadukan ini tidak berhenti kalau membuat proses jenang dodol. Jadi harus diaduk terus walaupun ini sampai 8 jam ya, sampai sore nanti tetap tangannya bergerak terus. Karena kalau tidak diaduk nanti terjadi gosong di bagian samping, jadi untuk jadinya pun juga tidak sempurna ya. Perhatikan teman-teman ya proses penyaringan ya, penyaringan di antara tepung yang masih menggumpal sama yang sudah mencair. Jadi tangannya sambil meraba-raba, apabila merasakan gumpalan tepung mungkin langsung diremet seperti itu ya, supaya tepung benar-benar cair yang masuk ke dalam wajan. Jadi ukuran wajan ini perkiraan 1 meter ya, lebarnya 1 meter, untuk tingginya mungkin 40 cm, dan wajan yang digunakan ini adalah wajan besi, bukan wajan-wajan cor seperti biasanya. Kalau wajan seperti ini kan wajan cor namanya, kalau ini wajan besi yang digunakan. Dan untuk proses pembuatan jenang dodol tidak bisa dilakukan sendiri, memang harus ada orang lain yang membantuin. Jadi untuk pembuatan jenang dodol ini bukan dilakukan setiap hari, tapi ini setahun sekali ya. Apabila misalnya ada orang hajatan, ada orang punya hajat ya, biasanya orang nikahan atau kitanan dan lain sebagainya, juga bisa dilakukan pembuatan jenang dodol. Tapi sekarang kayaknya nggak musim ya, nggak kayak zaman dulu. Semuanya kalau sekarang itu semuanya beli, nggak ada yang proses-proses. Tapi kalau masih di Jawa ini masih berlaku cara-cara seperti ini. Kalau di Kalimantan ini sudah nggak ada seperti ini. Sebetulnya ini bisa untuk usaha ya, untuk dijual belikan sebetulnya bisa, cuman ini waktunya yang tidak ada karena bisnisnya itu bukan satu jalur, masih ada beberapa bisnis yang dijalankan. Sebetulnya saya berminat untuk usaha jenang dodol ini, cuman pembuatannya ini ya yang prosesnya harus memakan tenaga. Sebetulnya bisa ini dirakit, dibikinkan untuk apa ya, alat mesin mungkin ya. Tapi untuk jenang dodol ini, untuk cara pengadukannya bukan cuman diaduk ya, memang harus memperhatikan di bagian sisi wajannya. Diusahakan di sisi wajannya tidak ada yang kebakar atau kering. Kalau bahasa Jawa itu namanya ngintip ya, di bagian pinggirnya itu. Jadi harus memang memperhatikan di kanan kirinya, perhatikan cara pengadukan. Jadi harus memperhatikan yang kering di bagian dinding-dinding wajannya. Oke pemirsa, selamat menyaksikan video ini hingga selesai. Seperti apa nanti proses jadinya. Oke pemirsa, sampai rumah ternyata sudah kelewatan ya. Jadi sudah seperti inilah jadinya ya. Pokoknya untuk proses pembuatannya ya. Nah ini ya yang sudah jadi, dicetak. Dan ini keluar minyaknya seperti ini. Apabila sudah jadi, sudah bagus. Karena tadi saya ini dikasih apa ini? Wijen. Wah aneh-aneh ya. Dan ini teman-teman ya, jadi ada
Ini ada variasinya, ada wijennya, tapi tetap keluar minyak ya di sini ya. Kalau sudah bagus dia keluar minyaknya seperti ini. Jadi ini bisa diawetkan, mungkin seandainya dibiarkan 1 bulan lebih pun dia nggak kedaluar teman-temannya. Jadi ini tahan, nggak bisa busuk, paling bisanya kering seperti itu. Biasanya jenang dodol ini apabila semakin lama dia rasanya semakin enak. Dan ini prosesnya sudah selesai. Jadi buat rekan-rekan semuanya, apabila mau membuat juga, untuk bahan-bahannya tadi sudah saya sebutkan di depan video tadi. Jadi bisa dicatat aja ya untuk bahan-bahannya, dan cara pembuatannya ya sudah kita sebutkan tadi. Cuman saya posisinya ya lagi kerja, jadi ya mohon maaf sih untuk pengaduan tadi tidak sampai selesai untuk mengambil gambarnya. Tapi yang jelas tadi sudah tahu cara-caranya ya. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik lagi. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.